Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mualib dengan kode NIM 235222125. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tentang penerapan turunan dalam kalkulus semester 1. Dalam studi kasus turunan, kita akan menganalisis permasalahan umum dan mencari solusi yang tepat melalui contoh konkret. Kita akan memahami konsep dan penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian turunan. Turunan itu adalah konsep dalam matematika yang menggambarkan perubahan fungsi terhadap variabel independen. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana turunan digunakan untuk menganalisis masalah nyata. Sebelum ke contoh soal atau studi kasusnya, kita harus bisa menggunakan metode analisis. Dalam menganalisis studi kasus, kita akan menggunakan konsep turunan untuk menentukan titik kritis dan nilai ekstrim. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi solusi yang optimal. Contoh soal studi kasus. Ada suatu perusahaan memproduksi barang X, unit barang dengan biaya 4X kuadrat, ini tuh kuadrat ya, dikurangin 8X ditambah 24.000 rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 untuk setiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, nah, kita langsung ke pembahasan cara pengerjaannya. Jadi kita tulis Fx sama dengan X, yaitu 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 24, itu kita tinggal kaliin saja. Dari X kali 4 kali X kali 4X kuadrat berarti kan 4X pangkat 3 dikurangi X kali 8X berarti kan 8X kuadrat, X-nya ada 2, berarti di sini kurangi 8X kuadrat ditambah 24X karena X dikali 24. Kemudian kita cari GX-nya. GX-nya itu kan 40.000, berarti kita tulis saja 40X. Kemudian HX sama dengan GX dikurangi FX. HX-nya itu, kita sebelum cari HX itu berarti kita sudah diketahui GX sama FX-nya. Nah, GX-nya itu 40X, tinggal dikurangin FX. Nah, FX-nya itu yang tadi kita udah temuin di atas ini. Di 4X pangkat 3, tinggal kita turunin aja. Jadi 40X kurangi 4X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah 24X. Habis itu tinggal kita turunin yang 4X pangkat 3 ini, turunin ke bawah. Kemudian tinggal yang 24X-nya itu jadi 16X. Nah, hasilnya berarti HX sama dengan min 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 tambah 16X. Nah, setelah itu kita turunin dari min 4. Jadi turunan pertama HX ini. Berarti min 12X pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dikurangin 1. Si 3-nya itu, si pangkat 3-nya. Habis itu ditambah 8X di pangkat 2 dikurangi 1. Kan berarti 2-nya pindah. 8 kali 2, 16. Pangkatnya itu dikurangi 1, berarti 16X pangkat 1 tambah 16. Jadi hasilnya 0
sama dengan min 12 pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16. Habis itu kita tinggal kemudian dibagi nah, setelah itu kita tinggal bagi kedua ruas dengan min 4. Nah, yang 0 sama dengan 3 pangkat 2 ini yang 0 sama dengan min 12 pangkat 2 itu tinggal kita bagi kedua ruas dengan min 4. Jadi hasilnya kan 3 pangkat 2 min 4x dikurangi 4. Nah, habis itu kita turunin lagi. Jadi 0 sama dengan kurung buka 3x plus 2. Terus kurung tutup dilanjutkan dengan kurung buka x kurangi 2 bagi 2. Maka diperoleh x itu sama dengan min 2 per 3 atau x sama dengan 2. Kenapa x sama dengan 2 padahal di sininya min 2? Karena x menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif. Maka x yang diambil adalah x sama dengan 2. Nah, habis itu kita substitusikan x sama dengan 2 ke h x ini. Jadi h x-nya karena dapat 2 jadi diganti jadi 2h 2 sama dengan min 4 dikalikan 2 pangkat 3 kemudian ditambah 8 dikali 2 pangkat 2 sama dengan ditambah 16 dikali 2 jadi hasilnya 4 min 4 8 tambah 8 4 ditambah 32 sama dengan 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut itu adalah 32.000. Nah, ini ada lagi contoh studi kasus yaitu pengoptimalisasi rantai pasok produk organ dalam industri makanan. Perubahan tren konsumen menuju gaya hidup sehat dan berkelanjutan telah mendorong pertumbuhan industri makanan organik. Sebuah perusahaan makanan organik atau Organic Delight mencatat pertumbuhan penjualan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan ini perlu mengoptimalkan rantai pasok produk organiknya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah studi kasusnya. Langkah-langkah ini sebenarnya tuh bertujuan untuk langkah-langkah ini itu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian jadi dapat kita simpulkan dalam studi kasus turunan kita telah melihat bagaimana konsep matematika ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Dengan menganalisis masalah dan mencari solusi, kita dapat memahami pentingnya turunan dalam pemecahan masalah. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.